Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Andira dari Pendidikan Akuntansi 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa 18920-4005 akan memaparkan beberapa materi dalam rangka pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, saya akan memaparkan perencanaan strategik PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Sebelum kita memasuki perencanaan strategik dari PT Mitra Adi Perkasa, terlebih dahulu kita membahas tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk melakukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal, sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. PES, Political, Economic, Social, Technological, atau STIR, Social, Cultural, Teknologi Ekonomik, Ecological, Regulatory. Perencanaan strategis atau Strategic Planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan, menurut Kerzer. Sejarah PT Mitra Adi Perkasa. PT Mitra Adi Perkasa Tbk disingkat MAP, go publik 10 November 2004, adalah sebuah perusahaan retail yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Berdiri pada tahun 1995, MAP mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun ditandai dengan peluncuran saham perdana perusahaan pada bulan November 2004. Kini, MAP adalah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.000 gerai retail dan beragam portofolio yang mencakup olahraga, mode, tos serba, anak-anak, makanan dan minuman serta produk-produk gaya hidup. Beberapa merek terkemuka yang dikelola MAP termasuk Starbucks, Zara, Marks and Spencer, Sogo, Seibu, Oskos Bigos, Reebok, Burger King, dan lain-lain. Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, memiliki lebih dari 22.000 karyawan. MAP memenangkan penghargaan Most Admired Companies Top 20 dari Fortune Indonesia pada tahun 2012 dan Top 14 Companies dari Forbes Indonesia pada tahun 2011. Selain dari bidang usaha retail, MAP juga merupakan distributor terkemuka untuk merek-merek olahraga, anak-anak dan gaya hidup. Tercatat di Bursa Efek sebagai MAPI, PT Mitra Adi Perkasa Tbk sebagai perusahaan induk holding company melakukan penawaran perdana IPO unit usahanya antara lain PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk MAPB pada 21 Juni 2017. Seperti yang kita ketahui, PT Mitra Adi Perkasa telah memasuki Bursa Efek Indonesia. Berikut ini beberapa penghargaan dari MAP. Yang pertama, pada tahun 2012 ia meraih 4 penghargaan. Yang pertama, meraih penghargaan Top 14 Companies in Indonesia peringkat ke-23 dari majalah Forbes Indonesia. Yang kedua, meraih penghargaan Asia Most Preferred Brand in Retail dari Asia Leadership Award. Yang ketiga, penghargaan Asia Best Brand untuk keunggulan dalam merek dan marketing dalam CMO Asia. Yang keempat, penghargaan Asia Best Employer Brand dari World HR Congress. Pada tahun 2013 dinominasikan sebagai Best Public Companies in Indonesia dalam Indonesia Stock Exchange Capital Award. Yang kedua, masuk dalam daftar tahun 2012 Most Admired Companies in Indonesia Top 20 dari majalah Fortune Indonesia. Yang ketiga, meraih penghargaan The First Retail in Indonesia dari majalah SWA Indonesia. Yang keempat, dalam daftar tahun 2012 Top 100 Best Public Companies dari majalah SWA. Pada tahun 2014,
Yang pertama, dia meraih penghargaan Most Powerful and Valuable Company in the Indonesia Retail dari majalah Warta Ekonomi. Yang kedua, meraih penghargaan Corporate Social Responsibility CSR Award dari majalah Finance Asia. Yang ketiga, meraih penghargaan Investor Relation Award dari majalah Finance Asia. Pada tahun 2015, meraih penghargaan Most Admired Companies in Indonesia Retail dari majalah Warta Ekonomi. Misi MAP, visi, berperan aktif di bidang pendidikan. Yang kedua, membangun sosok manusia Indonesia yang tangguh, terampil, dan berkarakter demi masa depan bangsa yang lebih baik melalui usaha retail perusahaan. Misi, yang pertama, menularkan hal-hal positif dan membantu memberikan alternatif solusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat dari keluarga prasejahtera dan di lingkungan sekitar di mana perusahaan kami beroperasi. Yang kedua, senantiasa memberi, menginspirasi, serta memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan harapan menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang keempat, mendukung aktivitas positif dan bekerja sama lebih dekat dengan berbagai komunitas di mana perusahaan kami beroperasi. Strategi PT Mitra Adi Perkasa Tbk dalam menghadapi wabah COVID-19, PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP, perusahaan retail gaya hidup terkemuka di Indonesia, hari ini menyampaikan strateginya untuk menghadapi tantangan di pasar domestik yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Manajemen MAP memberikan konfirmasi bahwa perusahaan tidak memberikan panduan target yang akan dicapai untuk tahun fiskal 2020 dikarenakan kondisi yang tidak pasti sebagai dampak dari COVID-19 serta terjadinya perubahan-perubahan situasi yang cepat yang diakibatkan oleh wabah ini. Ratih Degianda, Investor Relation and Corporate Communication MAP Group mencatat bahwa pada awal tahun 2020 perusahaan telah memulai usahanya dengan kuat semua ini usaha retailnya. Namun sejak bulan Maret terjadinya wabah COVID-19 menyebabkan menurunnya tingkat kunjungan ke mal secara signifikan. Langkah-langkah penting yang kemudian segera diambil oleh manajemen MAP adalah untuk melindungi bisnis perusahaan dari berbagai aspek. Mengalami penurunan pendapatan sebesar 32% pada semester pertama 2020 membuat PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP mencari strategi bisnis baru. Perusahaan retail tersebut memperkuat kemampuan omnichannel untuk membangkitkan pertumbuhan bisnis perusahaan. MAP mengumumkan pendapatan bersih MAP di semester pertama 2020 menyentuh 6,79 triliun atau turun dari semester pertama 2019 yang mencapai 10 triliun. Retail omnichannel adalah saat pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu channel penjualan seperti toko fisik, e-commerce atau internet, mobile commerce, social commerce, dan lain-lain untuk melakukan riset, membeli, mendapatkan dan mengembalikan atau menukar barang dari retail terlepas dari channel penjualan yang digunakan. Retail omnichannel merupakan evolusi dari retail multichannel. Ini merujuk pada adopsi strategi variasi alat untuk berhubungan dengan pelanggan dan customer experience yang sama di berbagai channel belanja. Tantangan retail omnichannel yang pertama, hadir di satu channel seperti retail yang memiliki toko fisik tetapi tidak mempunyai channel online. Dibatasi dalam pertumbuhan oleh ruang dan waktu. Yang kedua, hadir di beberapa saluran yang tidak terintegrasi seperti retail yang tidak dapat memenuhi pesanan e-commerce mereka dari toko fisik mereka. Yang ketiga, memiliki sistem online dan offline yang terintegrasi secara parsial seperti solusi POS yang tidak terintegrasi baik dengan
Sistem order management. Keuntungan retail omnichannel. Omnichannel tidak hanya membantu organisasi untuk memusatkan operasi bisnis mereka dan menerapkan perubahan infrastruktur, tetapi juga memungkinkan mereka memberikan pengalaman yang konsisten untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, sehingga mendorong penjualan yang lebih besar. Pendorong retail omnichannel yang pertama, meningkatkan efektivitas toko. Yang kedua, meningkatkan perputaran inventory. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Thank you for watching.